Voice of Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya sebagai sebuah negara yang besar dan memiliki kekayaan budaya. Salah satunya adalah budaya bahari, pendengar. Indonesia memiliki kekayaan budaya bahari yang bukan hanya sekedar simbol identitas nasional, tetapi juga aset strategis ya dalam diplomasi budaya dan pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Laut dan kekayaan budayanya mendukung ketahanan pangan nasional melalui hasil laut seperti ikan misalnya, kemudian juga komoditas maritim lainnya ya, yang menjadi sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Nah, selain itu juga warisan budaya bahari Indonesia menawarkan potensi besar dalam pariwisata budaya, ekonomi kreatif, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga stabilitas ekosistem laut. Di Indonesia itu, masyarakat yang punya identik dengan budaya maritimnya adalah salah satunya masyarakat Sulawesi ya. Ada orang Sulawesi yang disebut-sebut sebagai penjaga budaya bahari dan pangan laut ya. Maka di Indonesia ada namanya Festival Sama Bajau dan Orang Sulawesi. Kita akan bahas ini dengan tamu saya kali ini, Pamong Budaya Ahli Muda, Bapak Kasman Setiagama yang sudah bergabung. Saya sapa beliau. Pak Kasman, selamat bergabung. Ya, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan Voice of Indonesia. Wah, ini menarik sekali. Terima kasih. Festival Sama Bajau dan Orang Sulawesi, sang penjaga budaya bahari dan pangan laut. Jadi ini festival yang digelar oleh pemerintah ya, melalui Kementerian Kebudayaan ya Pak ya? Betul. Ya, bagaimana nih latar belakang diselenggarakannya festival ini? Baik, Mas Rama, kita pakai... Dengan Agus Santika Pak di studio. Ini, maaf Pak Agus Santika, mohon maaf. Baik, saya ini salah sedikit. Baik, Pak Agus Santika, kita pakai 3 kata kunci pertama ya. Sandek, Sama Bajau, dan Lipu Celebes. Lipu itu negeri, Celebes kita tahu itu Sulawesi. Sulawesi. Nah, ini sebuah rangkaian kegiatan festival. Kami baru saja melepas perahu Sandek. Ini milik Pelaut Mandar kemarin di Polewali Mandar pada hari Sabtu. Dilepas oleh pemerintah Polewali Mandar, diawaki oleh para pelaut Sulawesi. Ini bukan pinisi ya Pak ya? Bukan, ini sesuatu yang berbeda dari pinisi, tapi semuanya adalah dari kepunyaan orang-orang Sulawesi. Ini warisan dari budaya bahari. Ya. Mana kita tahu Sulawesi memegang peran ininya ya. Jadi kita starting melihatnya dari Sandek, terus dia akan menyusuri kurang lebih ada 12 titik. Ini sepanjang pesisir dan pulau Sulawesi. Jadi dari Polewali Mandar dia akan turun ke arah selatan sampai di depan kota Makassar, kemudian menyusuri Bulukumba, melintasi Teluk Bone, kemudian singgah di Kepulauan Muna Buton, kemudian akan naik ke arah utara kota Kendari dan berlanjut sampai singgah di Luwuk Banggai. Jadi sudah berada nanti akan masuk di perairan Laut Banda. Sampai ke Manado sana Pak? Itu nanti mereka berharap itu jarak sampai di Banggai sudah sekitar 1.500. Kalau dia nanti melintas sampai Manado, berarti dia akan terus nanti akan mengitari Pulau Sulawesi, dan itu artinya akan menjadi 3.000 kilometer. Bukan main itu. Ya. Luar biasa. Ini cuma untuk memberikan kita gambaran pertama apa sih ini sebenarnya festival ini dari sebuah rangkaian kegiatan. Kita membuat tulang punggungnya adalah pelayaran ini untuk menunjukkan apa sih yang dimiliki Indonesia itu, kekayaan dan juga warisan budaya bahari. Ada Sama Bajau di mana para pelaut yang
menggunakan Sandek ini ingin menyelusuri jejak-jejak titik-titik pemukiman Sama Bajo, sekaligus juga mendokumentasikan, juga ingin menampilkan apa sih yang dimiliki oleh Sama Bajo atau orang Bajo ini, bagaimana mereka sebagai ensiklopedi laut, mereka mewakili apa yang dimiliki Indonesia. Pengetahuan akan lautnya tidak cuma sekedar mengarungi, tapi juga mereka tahu isi dari laut itu sendiri, mana karangnya, mana makhluk hidupnya, mau yang binatang, mau yang tumbuhan, dan itu adalah kekayaan, itu adalah sumber kehidupan. Itu juga lebih dari sekedar jumlahnya yang beragam dan jenisnya beragam dan jumlahnya melimpah, tapi dia adalah sumber nutrisi yang bukan main untuk Indonesia. Ya, begitu, Pak. Artinya mereka sangat memahami apa yang ada di dalam laut dan mana yang bisa menjadi sumber penghidupan untuk manusia di Pulau Sulawesi khususnya misalnya ya. Jadi ada sumber pangan yang diambil tetapi juga tidak merusak ekosistem yang ada, begitu. Betul. Nah, ini tidak merusak. Kita masuk kepada sebenarnya sebelum kegiatan ini juga sebuah keberlanjutan, Pak. Jadi sekitar di semester pertama Kementerian Kebudayaan bergabung dalam sebuah rangkaian kegiatan lain, itu di kawasan Taman Nasional Laut Wakatobi. Kalau kita melihat Laut Wakatobi juga menjadi designasi internasional, dia adalah cagar biosfer, diakui oleh UNESCO pada tahun 2012. Dan di Wakatobi kita menyaksikan bagaimana interaksi manusia dan biosfer itu masih berlangsung, teramati, dan juga untuk itu deklarasi Wakatobi, keluaran dari kegiatan ini mengangkat peran tidak cuma sekedar konservasi laut dan keanekaragaman hayatinya, tapi bagaimana komunitas pesisir dan pulau dan juga dalam konteks Sama Bajo, mereka orang-orang pengembara laut ya, nomad laut, mereka adalah agen penting untuk konservasi laut itu sendiri. Mereka menjaga ingatan bangsa tentang kekayaan dan warisan Indonesia. Ya, Pak Kasman, artinya kalau mereka sebagai agen penting, berarti mereka itu kalau kita gambarkan adalah orang yang memiliki karakter positif ya, bukan seorang eksploiter yang mengambil secara membabi buta potensi yang ada di laut, tetapi memang mereka punya kearifan lokal atau budaya yang positif ya Pak ya, gitu ya. Betul. Oke. Nah, bagaimana bisa dielaborasikan lagi budaya maritim dan juga bagaimana pangan laut ini bisa menjadi sesuatu yang terus terpelihara, tetapi juga menjadi potensi budaya juga yang terus dikembangkan oleh masyarakat Sulawesi khususnya. Baik, saya kira ini juga sebuah hal besar untuk kementerian sendiri ya. Tapi kami melalui festival ini, kita selain melalui pelayaran Sandek ini menampilkan, mendokumentasikan, kita juga melengkapi dengan sebuah gabungan dengan kegiatan persamuhan dari Sama Bajo itu sendiri, mengumpulkan mereka, melanjutkan apa-apa yang sudah dikeluarkan dari pertemuan sebelumnya di Wakatobi tentang isu-isu bagaimana pengetahuan tentang laut dan isinya ini bisa kemudian terdokumentasikan, bisa kemudian menjadi prioritas untuk pemajuan dan perlindungan kebudayaan. Dan kemudian juga kita bisa memahami bahwa proses adaptasi mereka dari sebuah pengembara laut yang murni di laut, tapi juga dalam tuntutan kekinian harus bermukim atau istilahnya membentuk sebuah kawasan permukiman di daratan, itu tetap bisa menjaga living heritage-nya, menjaga ingatannya, menjaga pengetahuannya, menjaga lautnya.
Oleh karena itu nanti ketika Sandek ini tiba di Banggai, kami menyambutnya dengan 2 event. Satu, persamuhan Sama Bajo. Ada kongres nasional dari perwakilan Sama Bajo dari 14 provinsi. Jadi diaspora atau persebaran Sama Bajo ini di Indonesia sendiri sudah mencapai 14 provinsi, Pak. Oh ya? Ya, dan kami berharap dan sudah mengundang karena sebelum Sandek ini lepas, perwakilan dari Sama Bajo dan didampingi juga oleh para pegiat dan akademisi yang bergiat di studi tentang pengembara laut atau nomad laut itu melakukan pertemuan di Krabi Thailand. Jadi komunitas nomad laut itu tidak cuma ada di Indonesia, tidak cuma ada di sekitar Sulawesi, tidak cuma berada di 14 provinsi, tapi juga menjangkau Asia Tenggara. Ada di Thailand, ada di Malaysia Utara atau Sarawak, Sabah, juga sampai di Filipina. Jadi ini juga menjangkau hubungan secara regional, mempertemukan Sama Bajo dengan komunitas laut yang ada di Asia Tenggara. Itu juga mengamplifikasi pesan-pesan bahwa di Indonesia kita punya komunitas maritimnya, punya Sama Bajonya, kita punya isu tentang bagaimana peran utama mereka di dalam konservasi laut, bagaimana pengetahuan dan kebudayaan materinya perlu dimajukan dan dilindungi. Kemudian bagaimana mereka beradaptasi dari sebuah komunitas maritim menjadi bagian dari masyarakat pesisir dan pulau-pulau, transformasi sosialnya, dan tentunya dengan isu-isu tentang kehidupan masa kininya, bagaimana mereka harus masuk di dalam sebuah era digital, di mana kata nomad sendiri juga dipakai buat digital nomad. Saya kira itu akan menjadi bagian dari pembahasan ketika Sandek ini nanti bersandar berlabuh di Luwuk. Mereka masuk dalam sebuah persamuan Sama Bajo sendiri, kongres dari anggota-anggota komunitas itu. Kemudian kita juga mencoba menyajikan gelar budaya dari apa-apa yang seni budaya yang mereka miliki, yang ditampilkan, dan tentu juga merefleksikan pengetahuan mereka akan laut, akan kearifan mereka, tradisi mereka, dan juga kita mencoba menampilkan sebuah pameran pengetahuan. Jadi kami memobilisir dari komunitas Bajo itu sendiri, membawa benda budaya mereka, membawa pengetahuan mereka untuk disajikan. Jadi akan didampingi kongres gelar seni budaya dan akan ada pengetahuan, pameran pengetahuan Sama Bajo. Itu sebuah bagian ketika Sandek berlabuh di Luwuk Banggai. Bagian yang lain, karena ini konteksnya berada di Sulawesi, Kementerian Kebudayaan itu juga berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Banggai dengan sebuah festival Lipu Celebes, Negeri Celebes. Ini menampilkan kekayaan, kebudayaan dan juga warisan bahari dari kawasan bagian timur Sulawesi. Jadi, dan kemudian dalam konteks acara yang terpusat di Luwuk Banggai, kami juga, Kementerian Kebudayaan juga akan memfasilitasi sebuah kunjungan kebudayaan ke Desa Jaya Bakti. Jadi kalau kita bayangkan Luwuk itu, Banggai itu berada di sisi selatan atau dekat dengan Laut Banda. Tapi Banggai juga memiliki sisi lain pada sebelah utaranya berada di Teluk Tomini. Oh, oke. Teluk Tomini itu teluk terbesar di dunia, dan kawasan ini penuh dengan pemukiman, tanda-tanda kehadiran Sama Bajo. Kami akan berkunjung ke Desa Pagimana, sebuah pemukiman Sama Bajo di mana mereka juga akan terlibat menyambut Sandek di Luwuk. Kita akan juga mengangkat bagaimana
masyarakat Sama Bajo ini dalam proses mereka berada di dalam konteks pemukiman kewilayahan, menjadi bagian dari masyarakat pesisir di Teluk Tomini, dan tetap dengan aktivitas kesehariannya, tetap dengan kehidupan baharinya. Nanti mereka juga bergabung untuk membawa contohnya teripang. Kita lari ke teripang, ini kan sesuatu yang sangat identik dengan Sama Bajo, yang membuat mereka sampai di Australia dan membuat barangnya itu bahkan untuk memenuhi kebutuhan besar di Cina. Jadi ini sebuah narasi besar sebenarnya, cerita besar yang kita coba nanti akan kumpulkan di Lubuk Banggai. Nah, apa yang akan diambil manfaat dari festival ini untuk Indonesia? Mungkin misalnya menjualnya menjadi komoditas pariwisata juga, atau ya hanya sebatas pelestarian budayanya saja? Kami atau ekonominya juga. Kami melihatnya lebih dari sekedar sebuah perayaan ya, tapi ini juga sebuah kampanye kebudayaan bahwa pelestarian ini juga memberikan prestis untuk kontribusi kepada diplomasi kebudayaan keluar. Bagaimana Indonesia memiliki sebuah aset kebudayaan itu sendiri dan menjadi bagian dari diplomasi regional kepada serumpun di Asia Tenggara, dan kita bisa mendorong untuk sebuah share heritage bersama Thailand, Filipina, dan kemudian juga Malaysia. Singapura juga mungkin akan hadir. Kemudian dari sebuah share heritage project itu kan pasti akan ada efek domino ya. Bagaimana nanti otomatis, karena ini juga berhubungan dengan isu sustainable, saya kira nanti, dan ini akan menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Banggai sendiri juga concern mereka. Mereka sangat memperhatikan isu-isu dalam keterbatasan pendapatan daerah, bahwa masyarakat pesisir mereka juga butuh perhatian. Kita bisa mengargumentasi bagaimana isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan potensi maritimnya untuk sumber-sumber pangannya, pengetahuannya, kemudian juga dengan kekayaan pengetahuan akan laut, itu pasti ada produk-produk yang tidak cuma sekedar produk warisan budaya, tapi juga produk ekonomi pada komoditasnya sendiri dan pada tempatnya. Jadi akan ada sebuah efek yang akan timbul dari pemajuan kebudayaan itu sendiri untuk Sama Bajo dan Bahari Sulawesi. Baik, Pak Kasman, terakhir bagaimana festival ini bisa menyedot perhatian dunia tentu saja. Nah, juga memiliki keuntungan ke depannya untuk Indonesia. Bagaimana pemajuan kebudayaan yang dilakukan ini bisa berdampak besar lah. Indonesia sebagai negara bahari, sebagai negara ataupun poros maritim dunia ya. Ini tentu kan bagian dari upaya-upaya itu. Bagaimana Pak? Baik, kalau kita membayangkan bahwa komunitas Sama Bajo dan Sulawesi ini cuma sebagian dari keseluruhan Indonesia, kita juga mengenerate kegiatan ini sebagai sebuah kolaborasi dengan komunitas itu sendiri. Peran mereka di Polewali Mandar, kita berkolaborasi dengan komunitas, kita berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Kemudian untuk Sama Bajo sendiri, kita berinteraksi dengan komunitasnya. Kita juga membuka jejaring pegiat dan akademisi sendiri yang melakukan pekerjaan penelitian di untuk Sama Bajo. Kita juga mengundang bahkan kementerian lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu stakeholder penting buat kami, dan kami juga berjejalin dengan sejawat dari BRIN, dari Badan Riset, dan otomatis juga otomatis juga kita memfasilitasi perjalanan kehadiran dari komunitas Sama Bajo di Thailand ini untuk membuka ruang gerak ini agar nanti movementnya lebih luas, dan terutama
karena nanti di Baik. Banggai sendiri sebagai puncak kita mencoba melibatkan komunitas internasional dan juga organisasi internasional untuk turut hadir. Baik. Baik, semoga sukses kegiatannya Pak Kasman. Terima kasih. Terima kasih sudah Radio memberikan Republik informasi Indonesia. untuk pendengar Voice of Indonesia. Dan jaya selalu ya. Dan Kementerian Kebudayaan juga bisa terus melakukan upaya-upaya pemajuan kebudayaan, dan kita akan support terus. Terima kasih banyak Oke. Radio Republik Indonesia. Baik, sama-sama terima kasih juga untuk Pak Kasman Setiagama, Pamong Budaya Ahli Muda pada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pertama. Pamong Budaya Ahli pertama. Betul. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Pendengar, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Tetap bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.